Pemilu tahun 2024 itu hampir mirip dengan pemilu tahun 2019, yaitu di mana PDIP akan head to head kembali dengan Gerindra atau koalisi-koalisi yang lain. Kalau Anies Baswedan kita kenal sebagai bapak politik identitas, maka kita mengenal satu tokoh lagi yang mungkin boleh kita sebut mbah politik identitas. Orang tersebut bernama Amin Rais. Mbah Rais beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Partai Umat, di mana beliau yang mendirikan partai ini, mengatakan bahwa akan tetap mengusung politik identitas. Apakah identitas itu identitas agama seperti yang digunakan pada tahun 2019? Kita belum tahu, karena identitas belum tentu identitas agama. Tetapi sobat-sobatku semuanya, yang baru beredar video kemarin di beberapa medsos, Mbah Rais terang-terangan mengusung identitas, yaitu mengenai sebuah capres yang diusung oleh Bapak Joko Widodo. Dia menyematkan kata-kata bagaimana Pak Jokowi adalah akan didukung oleh Cina dengan keuangan yang maha dahsyat, dan mengatakan bahwa keuangan Jokowi tidak akan ada yang bisa mengalahkan karena Xi Jinping dan segala tetek mengeknya. Mbah Rais mengatakan seperti itu. Di sini kita melihat bahwa Mbah Rais mulai menjalankan identitas bahwa capres yang nanti yang didukung oleh Jokowi itu adalah capres yang memperoleh dukungan dari negara Cina. Sobat-sobatku semuanya, ini adalah identitas baru yang mau Mbah Rais angkat. Kita semua tahu siapa yang dimaksud oleh Mbah Rais, capres siapa yang akan didukung oleh Cina, dan capres siapa yang didukung oleh Joko Widodo. Kita tahu sobat-sobatku semuanya, karena rakyat memang saat ini merasakan bahwa Jokowi menunjuk Ganjar Pranowo yang akan menggantikan beliau memimpin bangsa dan negara ini. Tetapi sobat-sobatku semuanya, apakah benar bahwa Ganjar Pranowo akan dibiayai oleh Jokowi dengan menggunakan dana dari Cina, dengan menggunakan dukungan dari Xi Jinping? Itu yang perlu kita pertanyakan, dan itu yang perlu kita ragukan. Karena sobatku semuanya, tidak akan mungkin ada Cina akan membiayai seorang yang bernama Ganjar Pranowo. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hatilah terhadap kata-kata simbah yang satu ini. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam menentukan capres atau penggantinya, Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa Ganjar yang akan menggantikan dia. Semuanya bergantung dari yang namanya pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Jokowi boleh menunjuk siapa saja, Jokowi boleh menunjuk saya sebagai presiden. Tetapi jika saya tidak dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden, untuk memimpin negara ini, apakah saya bisa menjadi presiden? Ini yang harus kita berhati-hati, karena simbah satu ini pandai berkata-kata, simbah satu ini pandai bermain kata-kata, sehingga mengarahkan rakyat seolah-olah Ganjar Pranowo pasti itu yang ditunjuk Jokowi. Ganjar Pranowo pasti yang akan jadi dan menggantikan Jokowi. Padahal kita tahu semua bahwa Jokowi membawa banyak orang yang sepertinya kita semua menebak-nebak siapakah yang akan ditunjuk dan direstui Jokowi. Ada Erick Thohir, ada Prabowo Subianto, semua bersama-sama dengan Ganjar. Semuanya pun dibawa oleh Joko Widodo, dan seolah-olah memang itu sengaja ditampilkan ke publik bahwa inilah yang akan menggantikan beliau. Tetapi sobat-sobatku semuanya, perkara siapa yang ditunjuk dan memastikan Jokowi menunjuk siapa, itu dari masyarakat bisa menilai memang Jokowi tampaknya menunjuk Bapak Ganjar Pranowo sebagai penggantinya. Karena Ganjar sama-sama satu kader partai, yaitu Partai PDI Perjuangan. Sobat-sobatku semuanya, apakah salah jika Jokowi menunjuk atau jika Jokowi meminta Ganjar meneruskan kepemimpinannya? Hal itu tentu tidak ada salah sama sekali, tetapi hal itu tidak bisa serta-merta dilakukan oleh Jokowi. Kembali lagi yang saya katakan,
Siapa presidennya, maka rakyat yang menentukan. Siapa presidennya, maka rakyat yang memilih. Bukan seperti kata Simbah, bahwa Jokowi seolah-olah yang menentukan siapa presidennya. Bahkan menentukan presiden akan dibantu oleh keuangan Jokowi yang dibantu oleh Xi Jinping dari Cina. Jika sekarang ternyata nama Ganjar Pranowo yang menggema di seantero Nusantara bahwa Ganjar adalah pengganti Jokowi, Ganjar diharapkan meneruskan Jokowi, itu semua bukan semata-mata ditunjuk oleh Jokowi, tetapi itu semua karena rakyat yang menilai, rakyat yang melihat, dan rakyat yang merasakan, dan rakyat mempunyai keinginan supaya Ganjar menjadi penerus dari Jokowi, sehingga nama Ganjar sekarang dibumingkan oleh rakyat yang ada di medsos maupun di pembicaraan-pembicaraan setiap hari di pergaulan masyarakat Republik ini. Kita tahu Mbah Rais adalah orang yang memang bersejarah di perpolitikan Indonesia ini, dan sebetulnya kita semua mengerti bahwa Mbah Rais dijuluki adalah Sengkuni dan segala macam. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah Mbah Rais bisa menjamin bahwa uang yang dari Jokowi yang digunakan untuk mendukung Pilpres nanti adalah uang dari Xi Jinping, uang dari Republik Cina? Kita semua mengerti dan kita semua paham bahwa Mbah Rais berbicara tidak menepati apa yang dia katakan. Lebih detail lagi kalau boleh kita katakan, mengutip dari apa yang Gus Dur katakan, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa Mbah Rais adalah seorang pembohong. Dikatakan oleh Gus Dur pada saat Mbah Rais memimpin sidang istimewa MPR untuk melengsarkan Gus Dur sebagai presiden pada waktu itu. Tampaknya Mbah Rais mulai seperti gugup, karena Mbah Rais jelas mendukung Anies Rashid Baswedan. Dan Anies tampaknya kapal yang ditumpangi Anies sepertinya sudah mulai oleng. Dengan Demokrat yang mulai merapat kepada Golkar dan terlibat pembicaraan intensif dengan Golkar, dan menyatakan antara AHY dengan Erlangga sama-sama mengatakan bahwa mereka tidak akan mengusung politik identitas, ya karena politik identitas cenderung memecah belah bangsa ini. Yang kemarin dijalankan oleh Anies dan Prabowo di tahun 2017 dan tahun 2019 menggunakan identitas suatu agama sehingga toleransi kita terpecah-pecah tidak karuan dan persatuan kita pun terbelah. Nah sobat, kali ini Mbah Rais lebih pintar lagi dan dia lebih smart. Mbah Rais tidak terang-terangan menggunakan agama, tetapi Mbah Rais menggunakan identitas suatu negara, identitas suatu ras yang memang dari dulu selalu disematkan oleh beberapa mereka yang tidak suka mengenai kebinekaan kita. Mbah Rais mulai menggunakan kata-kata Cina. Mbah Rais mulai mengangkat lagi kata-kata Cina untuk melegalkan bahwa Jokowi didukung oleh Cina, maka presiden yang didukung oleh Jokowi adalah didukung oleh Cina. Mungkin identitas ini yang akan digunakan oleh Mbah Rais pada kemudian hari setelah capres itu diresmikan oleh KPU. Begitu bernafsunya Mbah Rais untuk dunia perpolitikan di Indonesia, walaupun Simbah berkata bahwa dia tidak berniat menjadi presiden karena sudah 78 tahun beberapa waktu yang lalu. Simbah berkata seperti itu. Tapi ternyata Simbah tetap bernafsu untuk mewarnai politik ini, untuk mewarnai perpolitikan di Republik ini dengan pola-polanya yang dia bicarakan dan pola-pola yang dia lakukan yang tidak berubah sejak dulu sampai dengan hari ini. Dan itu rupanya diamati juga oleh rakyat sehingga Mbah Rais mendapat julukan Simbah adalah Sengkuni untuk perpolitikan di Indonesia ini. Sobat-sobatku semuanya, Simbah pernah berjanji kepada kita semua bahwa Simbah akan berjalan dari Jogja hingga Jakarta, bahkan sampai Engklek kalau perlu, jika Jokowi memenangkan Pilpres tahun 2019.
Nah sobat, sampai dengan hari ini 2019, hari ini 2023, sudah 4 tahun. Jangankan engklek, jalan saja simbah nggak pernah. Maka itu sobatku semuanya, janganlah kita percaya akan kata-kata simbah yang penuh dengan tipa, tipu, dan cong tipu kalau kita boleh bicara. Simbah selalu menipu, menipu, dan menipu. Ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum presiden kita, yang di situ beliau mengatakan bahwa Mbah Rais adalah seorang penipu, seorang pembohong. Jadi kita harus hati-hati jika Mbah Rais berkata atau mengeluarkan statement nanti pada saat Pilpres yang mungkin hal itu bisa menjadi sebuah blunder dan yang bisa memecah persatuan kita, karena simbah jelas-jelas berkata akan menggunakan politik identitas. Mbah Rais ini sepertinya kok petita-petiti. Mbah Rais sengaja mengarahkan seolah-olah bahwa Ganjar akan dibiayai oleh Cina, oleh Xi Jinping. Identitas ini mulai disematkan oleh Mbah Rais, dan identitas ini tentu sangat berbahaya. Kurang ajarnya lagi, Mbah Rais mengatakan bahwa Indonesia for sale. Kita lebih percaya dengan omongan almarhum Gus Dur daripada omongan Mbah Rais. Almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa Mbah Rais akan jadi gelandangan politik. Itu dikatakan pada saat Mbah Rais sedang memimpin sidang istimewa MPR untuk melengsarkan Gus Dur. Dan sobat, kata-kata itu terbukti. Mbah Rais masih hidup dan Mbah Rais justru melakukan apa yang pantas dilakukan oleh seorang gelandangan, yaitu mengemis dana sumbangan untuk Partai Umat agar Partai Umat bisa masuk sebagai peserta pemilu, karena kemarin ditolak oleh KPU, sehingga Partai Umat akan melakukan gugatan. Partai Umat membutuhkan lawyer dan segala macam perlengkapannya, akomodasi dan yang lain-lainnya. Mbah Rais mengemis kepada kader Partai Umat atau kepada yang lain-lainnya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan atau yang diramalkan oleh almarhum Gus Dur, yaitu dia akan menjadi gelandangan politik. Sobat-sobatku semuanya, mari sobat, kita jaga persatuan kita jaga kesatuan kita jaga toleransi kita. Pilpres biarlah berjalan sesuai dengan apa adanya. Pilpres supaya berjalan alamiah. Jangan sampai pada waktu Pilpres nanti mereka yang menggemakan politik identitas, mereka yang menggemakan kebohongan-kebohongan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, itu kembali menggema di bumi Indonesia ini. Tidak ada urusan surga dan neraka dengan Pilpres, karena surga dan neraka adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Tuhan yang Maha Esa. Sobat-sobatku semuanya, Anda pilih siapa, itu tidak akan merubah neraka Anda menjadi surga, merubah surga Anda menjadi neraka. Hati-hati di dalam identitas agama yang akan dipergunakan jika mereka akan menggunakan identitas agama lagi. Yang pasti sobatku semuanya, capres itu yang akan kita pilih, yang akan kita dukung adalah satu capres yang memiliki rekam jejak yang jelas pada masa lalu sebelum dia menjadi capres. Yang kedua, apa yang dia kerjakan pada masa lalu. Jika dia seorang pejabat, maka sobat, kita perlu membutuhkan seorang pejabat yang berani menolak radikal dan intoleransi di negara ini demi keutuhan NKRI. Kemudian selanjutnya, kita membutuhkan presiden yang berani menegakkan Pancasila sebagai ideologi negara kita, karena itu merupakan ideologi kita berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sobat-sobatku semuanya, kita butuh pembangunan yang telah diletakkan dasarnya oleh Presiden Joko Widodo tidak berhenti di tahun 2024 dan tidak dirubah setelah ada presiden baru, tidak dijadikan porak-poranda setelah ada presiden baru, tetapi kita membutuhkan presiden yang bisa, mau, bersedia, dan siap melanjutkan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo yang telah tetapkan. Sobat-sobatku semuanya, pilihlah capres dengan kriteria-kriteria ini, dan saya betul-betul tidak berbohong karena kita membutuhkan presiden yang seperti ini.
Izinkan saya menyampaikan pesan kepada Mbah Rais. Mbah, jenengan sampun sepuh, Mbah. Empun, Mbah, boten usah malih cawe-cawe teng politik, Mbah. Pun jenengan leren mawon teng griya, Mbah. Ngopi, rokok, nggih, Mbah nggih. Eling, Mbah, eling yuswa jenengan niku pun sepuh. Sampun nggih, Mbah. Kepada sobat-sobatku semuanya, mari kita sukseskan Pilpres tahun 2024 sebagai Pilpres yang betul-betul menunjukkan harkat dan martabat bangsa dan negara kita, saling menghormati di antara pendukung, saling menghargai di antara pendukung, sehingga kita jaga persatuan, kesatuan, dan negara kita adalah negara Indonesia yang maju, negara Indonesia, negara yang besar, negara yang akan ditakuti oleh dunia internasional. Salam Opidantos.